Shalom Kak Via. Shalom Kak Desi, shalom teman-teman Sisiers. Kayaknya teman-teman Sisiers udah pada siap nih untuk ibadah. Gaspol, Desi sabi kali ya mimpin doa. Oke deh, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, berkat yang masih melimpah Engkau berikan kepada kami. Sampai sekarang ini kami masih boleh menerima nafas kehidupan yang Engkau beri. Ya Bapa, di sini kami akan melaksanakan persekutuan doa kami. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, kegiatan kami, rencana kami, aktivitas kami berikutnya kami serahkan hanya kepadamu ya Bapa. Di atas segala itu kami yang penuh pelanggaran dan dosa ya Bapa. Hapuskanlah itu agar kami layak menerima berkat daripadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang di Persekutuan Doa Christian Community Jumat 8 Mei 2020. Gimana Kak Desi kabarnya? Puji Tuhan baik. Kak Via gimana? Gimana ya? Agak sedih dikit sih. Ya, sedih kenapa Kak? Iya nih, soalnya kita nggak bisa ketemu kan sama temen-temen perkara virus yang lagi tenar banget. Ngerepotin dah. Percaya deh Kak, semua pasti berlalu. Teman-teman Sisiers juga pasti percaya kok. Karena pada dasarnya Tuhanlah kekuatan kita. Oh iya. Ya teman-teman Sisiers, kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian Terlalu Besar. Shalom adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kalian semua. Amin. Baik adik-adikku, di dalam persekutuan online PMKCC hari ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur suatu anugerah bagi kami. Hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang akan menyampaikan, urapi adik-adikku yang akan mendengar. Biarlah oleh kebenaran firman-Mu hari ini hidup kami dikuatkan untuk terus melayani-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada persekutuan kali ini akan berbicara tentang Yosua.
Tuhan sumber kekuatan kita. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada persekutuan kali ini dari Yosua 1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua dipilih Tuhan untuk terus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Musa membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Namun ketika Tuhan memilih Yosua, respon Yosua, perasaan dan kondisi Yosua menjadi kecut dan tawar hati. Pertanyaannya mengapa? Karena Yosua tahu membawa Israel masuk ke tanah perjanjian menjadi seorang pemimpin menggantikan Musa itu bukan suatu hal yang mudah. Yang kedua, Yosua sudah memprediksi di depan akan banyak tantangan dan persoalan yang dia harus hadapi. Dan itu bukan perkara kecil, perkara yang besar. Ini yang membuat Yosua menjadi kecut dan tawar hati. Saking kecut dan tawar hatinya Yosua yang sangat besar dan dalam, sampai 3 kali Tuhan bicara kepada Yosua. Sampai 3 kali Tuhan ngomong kepada Yosua. Bahkan di ayat ke-9 tadi dikatakan, sampai 3 kali Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk kuat dan teguh di dalam imannya. Percaya kalau Tuhan akan menolong dan memberkati dia. Sampai 3 kali. Angka 3, angka sempurna adik-adik. Ayatnya yang ke-6, Yosua 1. Perhatikan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali. Supaya engkau kuat Yosua, supaya engkau teguh iman Yosua untuk terus melayani Tuhan. Tuhan ngomong sampai 3 kali. Hari-hari ini adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang menjadi kecut dan tawar hati. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan menjadi khawatir dan lemah iman. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang terjadi hari-hari ini, di tengah-tengah tingginya angka kriminalitas yang ada, orang menjadi tawar hati. Orang menjadi khawatir akan masa depannya. Orang menjadi kecut dan tawar hati menghadapi kondisi keuangan dan ekonomi yang ada hari-hari ini. Orang menjadi khawatir akan kesehatan. Orang menjadi khawatir tentang keselamatannya dan lain sebagainya. Di beberapa media dikatakan ada PHK massal. Di beberapa media dikatakan banyak orang-orang yang dirumahkan. Orang sulit mencari pekerjaan. Keuangan resesi sedang terjadi dan lain sebagainya. Sampai kapan? Ada yang bilang Juli, ada yang bilang sampai akhir tahun. Penderitaan ini akan terjadi. Banyak orang menjadi kecut dan tawar hati. Dan tidak sedikit yang akhirnya bunuh diri. Adik-adikku, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau mendengarkan firman ini, dengar baik-baik. Kalau engkau sedang mengalami kecut atau tawar hati, engkau sedang mengalami lemah iman, engkau sedang takut, engkau sedang khawatir menghadapi kondisi yang ada hari ini. Mungkin keluargamu sedang di dalam persoalan di tengah-tengah wabah COVID ini atau di tengah-tengah krisis ekonomi ini. Ada goncangan di dalam keuangan dan perekonomianmu. Dengar baik-baik. Seperti Tuhan berbicara kepada Yosua, Tuhan juga berbicara kepadamu. Tuhan juga berbicara kepadaku. Tuhan berbicara kepada kita semua. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena di ayat ke-9 terakhir dikatakan, sebab Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang ada bersama kita. Masih ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Di dalam satu kalimat dalam bahasa Inggris dikatakan, you never walk alone. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, ketika Tuhan berada bersama-sama dengan kita, kita akan melewati sebuah persoalan dengan kemenangan demi kemenangan. Ketika Yosua berjalan memimpin bangsa Israel, ada sungai Yordan di depan. Sungai Yordan Tuhan belah.
Ketika Yosua masuk ke tanah perjanjian, ada Yeriko yang temboknya tinggi besar. Tuhan lulu lantakkan hanya dengan berkeliling. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan bersamamu, apapun persoalan, apapun keadaanmu, apapun yang sedang terjadi, engkau tidak akan hancur. Engkau tidak akan Tuhan tinggalkan. Tetapi Tuhan akan bawa engkau di dalam satu kemenangan, di dalam satu mukjizat, di dalam satu berkat Tuhan yang besar. Mari kita bandingkan dengan Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang kedua, adik-adikku. Yesaya 43 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Perhatikan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini sering kita nyanyikan kan? Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan kita dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Ini janji Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, Immanuel itu ada di dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, apapun persoalan, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, tidak akan dihanyutkan, tidak akan dibakar. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan yang besar bersamamu, bersamaku, bersama kita semua. Sadari ini, percaya ini. Bahwa di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan masa depanmu, keluargamu, masih ada Tuhan yang menyertai engkau. Dan engkau tidak akan dihanyutkan. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, tetap percaya dan sadarilah Immanuel bersama dengan engkau. Ketika Goliat datang menantang Saul dan pasukannya, Saul dan pasukannya menjadi kecut dan tawar hati. Karena dia melihat Goliat yang besar. Karena Saul melihat Goliat yang gede. Tetapi ketika Daud datang menantang Goliat, Daud tidak melihat Goliat yang besar, tetapi Daud melihat Tuhan yang lebih besar dari Goliat. Jadi katakan kepada masalahmu, bukan lagi Tuhan aku punya masalah yang besar, tetapi katakan masalah aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup meluputkan kita melewati sungai, melewati api, melewati segala tantangan dan kondisi yang ada. Kita akan mengalahkan Goliat, kita akan meruntuhkan Yeriko, dan kita akan masuk ke tanah perjanjian, di mana berkat Tuhan tersedia atas kita semua. Jadi hari ini adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, bangkitlah, tetap percaya, dan tetap yakin bahwa Tuhan selalu menyertaimu, dan kau akan selalu diberkatinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Gimana nih Kak Desi, terberkati nggak sama firman Tuhan tadi? Aku terberkati lah pastinya. Kalau aku terberkati juga, Kak Vi. Teman-teman Fishers yang lain pasti juga terberkati. Nah, selanjutnya kita ngapain nih, Kak? Sekarang saatnya FCI for Fishers Information. Nah, FCI kita yang pertama yaitu kita akan mengadakan persekutuan doa online tiap hari Jumat pukul 10.45 waktu anak Tuhan. Bagi Fishers yang membutuhkan topangan doa, bisa chat ke line Sisi atau ke IG Sisi ya. Nah, yang ketiga yang paling seru nih, 5 lagu favorit ala Fishers. Yang pertama berjudul Sampai Akhir Hidupku, yang kedua Nothing is Impossible, yang ketiga Ku Milikmu, 4 Great is Our God, yang kelima Waktu Tuhan. Bisa didengerin ya sambil mengisi kekosongan waktu kita. Kemudian untuk yang keempat, bagi Fishers yang ingin mengirimkan karyanya bisa dikirim melalui Line dan Instagram Sisi. Yang kelima, gak kalah penting, yaitu cara-cara menjaga diri dari coronavirus sesuai anjuran Menteri Kesehatan. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, gunakan masker bila demam dan batuk, serta terapkan etika batuk. Yang kedua, jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Yang ketiga, hindari kontak langsung seperti bersalaman dan cium pipi kanan pipi kiri. Yang keempat, hindari kerumunan dan pertemuan berkelompok. Yang kelima, jika Anda tidak sehat, jalankan isolasi mandiri di rumah. Yang keenam, ikuti panduan resmi dan perkembangan informasi. Yang ketujuh,
Batasi penggunaan transportasi publik kecuali mendesak. Yang kedelapan, cuci tangan pakai sabun dengan benar atau gunakan hand sanitizer. Bagi teman-teman CCers yang memiliki kritik dan saran bisa dikirimkan melalui OA Line CC atau DM Instagram CC ya. Dan yang paling penting kita jangan lupa berdoa ya teman-teman semuanya. Wah, makasih infonya ya Kak. Nah, buat teman-teman CCers, tetap pantengin terus ya media sosial Christian Community. Setuju sih Kak, biar CCers nggak ada ketinggalan informasi satu pun. Oke. Nggak terasa ya, kita udah sampai di penghujung acara. Lah iya ya, yaudah deh nggak apa-apa, yang penting sudah bisa agak melepas rindu bersama CCers. Kan besok-besok kita ketemu lagi. Untuk menutup persekutuan doa kita hari ini, kita nyanyikan lagu Kekuatan Hatiku.
Shalom, selamat pede. Shalom teman-teman semuanya. Penutup dari kami, Ada stroberi, ada pisang, ada mengkudu, ada bengkuang. dimanapun kalian sekarang, salam rindu dari WL tersayang. Saya Via, Saya Desi, undur diri, dan terima kasih. Shalom. Kita akan berjalan melalui